Oke, kali ini kita akan membahas beberapa soal cerita dari operasi hitung campuran. Di sini kita akan membahas dua soal terlebih dahulu. Ya, yang pertama, koperasi sekolah mempunyai persediaan 9 buah spidol dan 5 pak spidol. Nah, 5 pak ini dimaksud adalah 5 kotak ya, atau 5 kardus. Nah, setiap kardus atau setiap pak berisi 12 spidol. 15 orang siswa membeli spidol di koperasi tersebut sama banyak. Jadi ke-15 orang itu membeli dengan jumlah yang sama. Kalau satunya beli 3, yang lain ikut beli 3, begitu. Nah, jika di koperasi tersebut tersisa 24 buah spidol, berapa spidol yang dibeli setiap siswa? Nah, jadi di sini kita tidak tahu ke-15 orang tersebut membeli berapa banyak, gitu ya. Jadi, untuk menjawabnya, kita tetap harus mengikuti alur ceritanya. Oke, untuk kita jawab. Jadi, di sekolah tersebut, dia punya 9 spidol dan 5 kardus spidol. Nah, tentunya kita harus mencari tahu dulu berapa banyak total spidol yang dimiliki sekolah tersebut. Jadi kita bisa tulis 9 tambah 5 pak ya. Sebenarnya sih harusnya tulisannya seperti ini ya, pack gitu, 5 pack atau 5 kotak. Nah, kita harus hitung dulu nih. Nah, tapi tidak bisa langsung kita hitung karena yang satu satuannya spidol ya, buah 9 buah, yang satu satuannya pack atau kotak. Nah, ini tidak bisa langsung ya. Nah, kita tahu bahwa setiap pak itu berisi 12 buah spidol. Jadi, yang 5 ini sebenarnya dia dikali 12, begitu. Nah, 5 dikali 12 itu berarti 60 buah. 60 buah spidol, begitu ya. Nah, jadi total spidol sebenarnya adalah 9 buah ditambah 60 buah. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan penting ya untuk kalian menuliskan satuan. Jadi kalian tahu, oh saya menjumlahkan dua benda yang sama. Kalau yang sebelumnya kan 9 tambah 5 ini spidol sama kotak, ya tidak nyambung. Nah, ternyata 5 kotak tersebut masing-masing berisi 12 spidol, berarti 60 spidol. Jadi 9 spidol ditambah 60 spidol, hasilnya adalah 69. Ya, 69 buah spidol totalnya. Lalu dibelilah oleh ke-15 orang, begitu. Nah, kita tidak tahu, begitu ya. Kita tidak tahu berapa banyak yang dibeli oleh 15 orang tersebut. Yang kita tahu adalah sisanya 24. Nah, jadi 69 dibeli ya. Dibeli berarti dikurang. Dikurang nggak tahu berapa, hasilnya jadi 24. Begitu. Nah, ini bisa juga kita tuliskan artinya sebagai 69 dikurang 24. Begitu. Itu juga sama aja artinya. Ya. Nah, jadi 69 dikurang sisanya, kita bisa menentukan jumlah yang dibeli oleh ke-15 orang tersebut. Gitu. Ya. Jadi 69 dikurang suatu angka hasilnya 24, itu sama saja dengan 69 dikurang 24 adalah hasilnya angka tersebut, begitu. Ya. Ya, kalau kalian mau pikir misalkan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Ya, sama saja dengan 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi angka ini bisa dibolak-balik ya, yang bagian ini dengan bagian ini. Angka yang tidak kita tahu dengan 24 itu bisa kita tukar tempatnya. Boleh ya, boleh. Jadi kita akan hitung 69 dikurang 24. Hasilnya adalah berapa? 9 kurang 4, 5. 6 dikurang 2 itu 4. Nah, jadi kita tahu yang dibeli ke-15 orang tersebut adalah 45 spidol. Oke. Nah, jadi 45 spidol ini dibeli oleh 15 orang. Nah, setiap orang membeli sama banyak. Kalau yang satu beli 2, yang lain ikutan beli 2. Nah, jadi 15 dikali berapa supaya jadi 45? Gitu ya. Nah, caranya adalah
45 dibagi 15. Gitu. 15 dikali berapa supaya jadi 45? Nah, jadi kita balik. 45 dibagi 15. Nah, 45 dibagi 15 adalah hasilnya 3. Jadi, setiap orang, ya, setiap siswa membeli 3 buah spidol. Ya, yang ini silahkan dicoba lagi, dicoba hitung lagi, pelan-pelan juga boleh, sampai kalian mengerti cara pengerjaannya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2, Dayu memiliki 3 peti putih dan 4 peti hitam. Setiap peti putih berisi 25 buah buku bahasa Indonesia, sedangkan setiap peti hitam berisi 30 buah buku matematika. Kenapa matematika petinya hitam? Mungkin biar lebih keren gitu ya. Berapakah jumlah seluruh buku yang dimiliki Dayu? Nah, untuk menjawabnya, sekali lagi kita akan melihat ceritanya lagi, mencermati soal ceritanya. Di sini ada 2 peti, putih dan hitam. Gitu ya. Setiap peti putih berisi 25 buah buku bahasa Indonesia. Nah, berarti 3 peti putih, setiap petinya berisi 25, berarti perkalian ya. Jadi untuk peti putih itu 3 dikali 25. 3 peti, 25 buku. Jadi kalau dikali ya, 3 kali 25 silahkan dihitung. Hasilnya adalah 75 buah buku. Jadi sesuai cerita, kita punya 3 peti putih, setiap peti isinya 25, jadi 3 kali 25 ya. Ingat kata-kata setiap berarti perkalian. Lalu yang peti hitam, sesuai cerita diceritakan, sedangkan setiap peti hitam isinya 30. Jadi yang hitam itu ada 4 peti ya, dikali 30. 4 peti dikali 30 buku. Hasilnya adalah 120 buku. Nah, berapakah jumlah seluruh buku yang ada? Ya, berarti tinggal ditambah. Putih ditambah hitam. Berarti total sama dengan 75 buku ditambah 120 buku. Hasilnya adalah 195. Oke, begitu ya. Jadi totalnya ada 195 buah buku. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor 3. Oke, kita akan mengerjakan soal nomor 3. Bu Rina membeli 12 botol sirup manis di sebuah agen. Harga 1 botol sirup itu Rp15.000. Lalu Bu Rina menjual sirup tersebut secara eceran, artinya satuan ya, mungkin per botol begitu, dengan harga Rp17.000 per botol. Jadi harganya dinaikin ya buat dapat untung. Nah, berapakah keuntungan yang diperoleh Bu Rina jika semua sirup habis terjual? Nah, berarti semua laku. Oke, jadi kalau kita mengikuti ceritanya, kita jawab. Ada 12 botol, di mana setiap botol harganya Rp15.000. Berarti setiap ya, harga 1 botol sirup, artinya setiap botol. Kita berarti pakai perkalian. Rp15.000. Nah, hati-hati ya. Untuk jangan lupa menuliskan nolnya, ribuannya. Terkadang saya suka melihat ada hitungan yang 15.000 hanya ditulis 15 begitu. Nah, nolnya kelupaan. Jadi 12 botol dikali Rp15.000, kita hitung hasilnya adalah Rp180.000. Sekali lagi jangan lupa nolnya ya. Nah, jadi 12 botol tersebut menghabiskan biaya Rp180.000. Ini adalah uang modalnya ya, pembelian. Belum jawabannya. Nah, sekarang Bu Rina jual sirupnya, dimahalin harganya jadi Rp17.000. Nah, karena terjual habis berarti 17.000 kita kalikan dengan 12 botol ya. Nah, jadi kita hitung hasilnya
17.000 dikali 12 botol, hasilnya adalah 204.000. Nah, kita akan coba menghitung untungnya. Jadi untung itu didapatkan dari total penjualan dikurangi total pembelian atau modal begitu ya. Nah, ini sangat berguna ketika nanti kalian mengadakan hari pasar. Ya, hari jual beli begitu. Jadi total penjualannya ada 204.000 dikurang 180.000. Nah, jadi 204.000 dikurang 180.000 adalah Rp24.000. Jadi keuntungan totalnya adalah Rp24.000 yang diterima oleh Bu Rina. Nah, ini adalah salah satu cara. Untuk cara yang lain, kita bisa menghitung untung tiap botol. Untung tiap botol, tiap satu botol ya. Artinya harga jual dikurang harga beli atau modal. Tentunya modalnya berarti modal per botol ya, atau untuk satu botol. Harga jualnya satu botol adalah 17.000 dikurang harga beli untuk satu botolnya 15.000. Nah, berarti Rp2.000. Rp2.000 untuk tiap botol ya, untuk satu botol. Nah, karena kita punya 12 botol ya, dan dibilang ini terjual habis ya, laku. Jadi total untungnya itu adalah Rp2.000 dikali 12. 2 dikali 12 itu 24, nolnya ikut. Jadi total untungnya Rp24.000. Sama ya? Oke. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Silahkan ditonton lagi jika masih belum paham. Tetap semangat ya!